Gelombang protes dan pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 dan 2011, demokratisasi berdarah itu dikenal dengan sebutan Arab Spring. وباش ناخذوا ان شاء الله يا ربي، وربي هو اللي يهدي، وربي هو ارسل لذاك محمد البوعزيزي اليتيم الشهيد، ربي يسرو. Gerakan ini bertujuan untuk menantang beberapa rezim otoriter yang mengakar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Gerakan ini berhasil membubarkan kekuasaan otoriter. Di Tunisia, Ben Ali mengundurkan diri. Di Mesir, Husni Mubarak berhasil digulingkan. Di Libya, lebih parah lagi, Muammar Gaddafi dibunuh rakyatnya sendiri. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh mundur dan bahkan melarikan diri ke Arab Saudi setelah berbulan-bulan aksi unjuk rasa. Kemudian di Suriah, pada 11 Maret 2011, remaja menuliskan slogan anti Bashar al-Assad. Diktator yang bercokol di keempat negara itu berhasil digulingkan melalui Arab Spring. Gelombang dimulai ketika protes di Tunisia dan Mesir. Penggulingan rezim mereka secara berurutan, kemudian menginspirasi negara-negara Arab lainnya. Gelombang rakyat di Tunisia dan Mesir dikarenakan keluhan politik dan ekonomi di negara mereka sering ditanggapi dengan tindakan keras oleh pasukan keamanan negara. Kemudian puncaknya 17 Desember, masyarakat Tunisia tergerak hatinya saat ada aksi bunuh diri dengan cara membakar diri seorang pemuda penjual buah dan sayuran, yaitu Mohamed Bouazizi. Aksi pembakaran diri tersebut diawali penyitaan barang dagangan karena menjual tanpa izin. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial dan memicu kemarahan dan demonstrasi di penjuru Tunisia. Media sosial digunakan untuk menggalang kekuatan melawan rezim Presiden Ben Ali yang berbuah menjadi revolusi Tunisia. Demonstrasi mengatakan rezim Ben Ali tidak membawa kesejahteraan dan keadilan. Pada akhirnya, kekuasaan Ben Ali tumbang pada 14 Februari 2011. Hampir serupa di Tunisia, Mesir, ribuan orang berkumpul di alun-alun Tahrir, Kairo, untuk menurunkan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 32 tahun. Rakyat Mesir membawa 3 keprihatinan utama, yaitu kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Pada unjuk rasa pertama mereka 25 Januari 2011, minggu-minggu berikutnya ditandai dengan protes lebih lanjut terhadap kondisi politik dan sosial yang dihadapi rakyat Mesir selama 30 tahun. Rakyat Mesir mengharapkan sebuah era baru tanpa aparatur negara yang represif, dengan lebih banyak kebebasan dan sistem politik yang mengikuti aturan hukum. Unjuk rasa ini berhasil memaksa Hosni Mubarak mundur pada 12 Desember 2011. Militer saat itu langsung mengambil alih kekuasaan dengan menugaskan Mohamed Hussein Tantawi sebagai presiden de facto negara itu. Tantawi memimpin hingga Mohamed Morsi terpilih pada pemilu Mesir 2012.
Hal ini pun mulai merambat ke beberapa negara lainnya, bahkan terjadi penggulingan kekuasaan diktator dan membawa peran saudara di Timur Tengah seperti Libya dan Suriah. Selain efek domino dari Arab Spring, eskalasi krisis kemanusiaan dan perang saudara di Yaman, jika ditarik berdasarkan garis waktu, sebenarnya dimulai pada tahun 1990 ketika penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan oleh Ali Abdullah Saleh atas kemenangan Yaman Selatan Ali Salem Al-Bait. Arab Spring dalam perkembangannya merubah biografi Yaman menjadi negeri sejuta konflik. Gua akan menjelaskan awal mula terjadinya perang saudara dan krisis kemanusiaan di Yaman, hingga alasan rakyat Yaman menyambut Arab Spring yang berawal dari Tunisia dan Mesir ini. Tonton videonya sampai habis. Ali Abdullah Saleh telah memimpin Yaman sejak 1978 hingga Mei 1990 sebagai Presiden Republik Arab Yaman. Kemudian berlanjut sebagai Presiden Yaman secara total. Ali Abdullah Saleh berkuasa selama 33 tahun, 1 tahun lebih lama dari Presiden Mesir Hosni Mubarak yang digulingkan pada 11 Februari 2011. Demonstrasi dipicu ketika Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan amandemen konstitusi agar tetap langgeng berkuasa. Selain itu, Ali Abdullah Saleh tidak mampu mensejahterakan rakyat Yaman. Kemiskinan yang meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40% di bawah Ali Abdullah Saleh. Rakyat juga diresahkan oleh masalah keamanan seperti pemberontakan Al-Qaeda di selatan dan Houthi di utara. Rakyat kompak mendesak Ali Abdullah Saleh untuk turun dari jabatannya. Aktivis sekaligus jurnalis Ibu Revolusi Yaman, Tawakkol Karman adalah pemeran utama dalam perjuangan untuk demokrasi dan perdamaian. Protes damai untuk perubahan Tawakkol Karman pada 2011 tersebut sukses menyebabkan pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh pada 25 Februari 2012. Akibatnya, Yaman telah berubah menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar 80% dari hampir 30 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sementara 20 juta orang menghadapi kekurangan pangan dan lebih dari 100.000 orang telah meninggal, menurut Badan Pengungsi PBB. Situasi Yaman semakin buruk, dimulai dari kegagalan transisi politik pengganti Saleh, yaitu Wakil Presiden Mansur Hadi yang tidak memiliki solusi untuk mengatasi masalah korupsi, pengangguran, dan kekurangan pangan. Situasi diperparah oleh serangan jihadis Al-Qaeda di selatan dan timur yang mengambil keuntungan dari kelemahan pemerintah Yaman pasca penggulingan Saleh pada 2011. Selain itu, gerakan Houthi yang muncul dari minoritas Syiah dan didukung oleh Ali Abdullah Saleh yang membelot. Akhirnya Houthi merebut Sanaa pada September 2014. Saleh dan pengikutnya telah merusak transisi politik. Saleh pun bersekutu dengan Houthi dan meminta pembagian wilayah. Pada 2015, Hadi umumkan konstitusi federal baru, namun ditentang oleh Houthi. Diduga ingin ditangkap, Mansur Hadi pada akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi. Inilah yang membuat 8 negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, terlibat dalam konflik di Yaman, sehingga pertempuran berubah menjadi perang saudara yang berkecamuk. That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. The objective is to defend. Tujuan Arab Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis adalah untuk mengalahkan Houthi, kemudian memulihkan pemerintahan Hadi dan mengakhiri pengaruh Iran di Yaman. Secara khusus, Arab Saudi bersikeras
untuk mengamankan perbatasan dengan Yaman dari musuh bebuyutan Iran. Perang ini terus berkecamuk karena motivasi dari berbagai proksi untuk menghadapi perang lanjutan.